Semua orang di dunia ini membicarakan cinta. Namun hampir semua orang tidak memahami hakikat cinta itu sendiri, baik secara definisi, terminologi, maupun dalam praksis aksiologinya. Berbicara tentang cinta merupakan obrolan panjang yang bersifat abstrak, absurd, bahkan tak memiliki ujung pembahasan sampai hari kiamat pun. Sejarah cinta pertama dan romansa di dalamnya bahkan sudah ada sejak manusia pertama di bumi, Nabi Adam AS dan Siti Hawa. Kisah cinta mereka direkam dalam ayat Quran melebihi kisah cinta Romeo Julietnya William Shakespeare dan Kois Laila Majnunnya Syekh Nizami Ganjavi. Sekarang, generasi milenial dan generasi bucin pun punya segudang cara mendefinisikan cinta menurut bahasa yang mereka alami sendiri. Mereka mendefinisikan cinta sesuai kadar pemahaman dari pengalamannya masing-masing. Namun, bagaimana Islam memandang persoalan cinta? Islam sebagai agama yang membahas segala hal secara komprehensif tak ketinggalan juga membahas tentang hal ihwal cinta. Islam mengatur cara jatuh cinta yang benar, siapa yang layak dicintai, dan seterusnya. Bahkan, banyak dari kalangan tokoh sufi seperti Imam Jalaluddin Ar-Rumi dan gurunya Syamsu Tabriz mendefinisikan Islam sebagai agama cinta. Seperti ungkapan Imam Jalaluddin Ar-Rumi. Artinya, cinta tidaklah ditulis di atas kertas, karena kertas dapat terhapus oleh waktu, dan tidak pula terukir di atas batu, karena batu dapat pecah. Cinta distigmatisasi di dalam hati, dan tetap abadi selamanya. Lihat bab cinta dalam kitab Fihi Ma Fihinya Imam Jalaluddin Ar-Rumi. Dalam Islam, beberapa ulama mendefinisikan cinta, macam-macam cinta dan pengertiannya dalam kitab Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah Juz 36 hal 186. Pengertian cinta secara etimologi yaitu condong, suka pada sesuatu yang berjalan. Imam Ar-Raghib Al-Asfahani berkata, cinta adalah menghendaki atau mengharap pada sesuatu yang kau lihat atau kau menyangka sesuatu tersebut adalah baik. Cinta untuk kelezatan kenikmatan, contohnya cintanya dua sejoli yaitu pria pada wanita. Cinta untuk kemanfaatan, seperti cinta pada sesuatu yang bisa untuk dimanfaatkan, sebagian dari itu adalah sebagaimana firman Allah dalam surat As-Sof ayat 13. Artinya, dan ada lagi karunia yang lain yang kamu sukai, yaitu pertolongan dari Allah dan kemenangan yang dekat waktunya. Dan sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang yang beriman. Cinta untuk keutamaan, seperti cinta pada ahli ilmu pada sebagian kesebagian yang lain dikarenakan ilmu. Sesungguhnya cinta adalah urusan hati yang mana tiada kemampuan bagi manusia untuk memilih dan tiada pula kesanggupan atau kemampuan baginya untuk mengontrol cinta. Selian cinta, dalam kitab Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah Juz 36 hal 186 juga dijelaskan hubungannya dengan mawadah dan rindu, sebagai berikut. Mawadah kasih sayang. Mawadah menurut bahasa adalah mencintai sesuatu dan mengharapkan adanya sesuatu itu. Dan dari kedua makna tersebut digunakan satu sama lain yang mana tamani pengharapan menyimpan makna wud cinta. Karena tamani itu mengharap wujudnya sesuatu yang dicintai, termasuk dari hal ini adalah firman Allah SWT. Artinya, dan menjadikan di antara kalian rasa cinta dan kasih sayang, Qs. Ar-Rum ayat 21. Makna mawadah secara istilah tidak keluar dari makna secara bahasa. Dan perbedaan antara mahabbah dan mawadah adalah bahwa hub itu berada pada sesuatu yang menetapkan kondongnya tabiat dan hikmah secara keseluruhan, sedangkan wud itu hanya dari segi kecondongan tabiat saja, dan dari sini mahabbah lebih umum daripada mawadah. Al-Ishku, rindu. Ishku secara bahasa adalah rasa rindu yang menggebu-gebu pada perempuan dan berlebihan dalam rasa cinta. Dan makna secara istilah tidak keluar dari makna secara bahasa. Hubungan antara mahabbah dan ishku itu bahwa mahabbah lebih umum daripada ishku. Macam-macam pengertian mahabbah cinta bisa dilihat di kitab As-Sifa 2/390. 31.
Orang-orang berbeda pandangan mengenai rasa cinta kepada Allah, rasa cinta kepada Nabi, Shallallahu Alaihi Wasallam. Beraneka ragam ungkapan mengenai hal ini. Secara pasti ungkapan-ungkapan itu tidak kembali pada perbedaan, akan tetapi kembali pada perbedaan keadaan. Sufyan mengatakan, rasa cinta itu adalah mengikuti Nabi, Shallallahu Alaihi Wasallam, seakan-akan beliau memperhatikan pada firman Allah SWT. Katakanlah jika kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku. Maka Allah akan mencintaimu. Qs Ali, Imran ayat 31. Sebagian yang lain mengatakan, rasa cinta kepada Nabi adalah meyakini dalam menolongnya, mempertahankan sunnahnya, tunduk patuh pada sunnahnya, takut menyelisihinya tidak sesuai dengannya. Sebagian lagi mengatakan, rasa cinta itu terus-menerus mengingat sang kekasih. Yang lain mengatakan, lebih mengutamakan kekasih. Sebagian yang lain mengatakan, rasa cinta ialah kerinduan mendalam pada kekasih. Sebagian yang lain mengatakan, rasa cinta itu ialah berkesesuaian, setuju terhadap kehendak Tuhan, mencintai apa yang dicintai, membenci apa yang dibenci. Yang lain mengatakan, rasa cinta yaitu cenderungnya hati untuk mencocoki. Ungkapan-ungkapan di atas lebih banyak mengisyaratkan buah dari cinta bukan hakikat cinta. Hakikat dari cinta adalah kecenderungan atau kecondongan pada hal yang sesuai dengan seseorang. Kesesuaian itu ada kalanya karena rasa nikmat yang didapatkannya, seperti gambar-gambar yang indah, suara merdu, makanan dan minuman yang lezat dan lain-lain dari setiap hal yang mana tabiat yang normal condong padanya karena ada kesesuaian atau kecocokan padanya. Atau merasa nikmat dengan apa yang dirasakan akal dan hati terhadap makna-makna batin yang mulia, seperti rasa cinta pada orang-orang solih, orang-orang alim, orang yang ahli berbuat kebaikan yang berkesan dari perjalanan hidup indah mereka, perilaku-perilaku yang baik, karena tabiat manusia cenderung pada kegemaran dengan meniru mereka sehingga timbul gelora semangat kefanatikan kaum pada kaum yang lain. Dan bentuk keberpihakan umat pada yang lain pada sesuatu hal yang dapat menetakan untuk perpindahan meninggalkan tanah air, menerjang hal-hal yang menghalangi, dan merusak jiwa, atau ada kalanya rasa cinta seseorang itu timbul karena mencocoki dari segi perbuatan baik yang dilakukan padanya, pemberian nikmat padanya, karena jiwa itu tercipta untuk mencintai orang yang berbuat baik padanya. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam.